sore hari ini saya lebih ingin melihat bagaimana Basri Badussalam yang baru saja dibeli dari Persita yang merupakan pemain Persija yang jarang diturunkan, dia akan membuktikan justru bahwa sekarang main jadi starter. Jadi starter di sini. Oke, kita tinggalkan Persita, atau kalau Anda ingin melihat susunan pemain dari system of play dari Persita 4-4-2 yang dimandang sakit, artinya baru saja kalah 0-3 dari tim Pelita Jaya, sekarang mesti bertandang ke Tangerang. Apa yang Anda lihat, Fe? Ya, saya melihat di menit-menit awal bagaimanapun juga ini adalah masa presisi setiap dua tim untuk melihat bagaimana perkembangan selanjutnya nanti di menit-menit berikutnya. Saya pikir Persija di menit-menit awal mereka harusnya lebih pantas mereka memberi aba-aba kepada kedua asisten 1 dan asisten 2 tentunya. Dan inilah peluit sudah dibunyikan 2 kali atau 45 menit babak yang pertama segera dimulai. Persita Tangerang sebagai tuan rumah bermain dari kanan ke kiri dari layar monitor Anda, sementara Persija sebagai tuan rumah bermain dari kiri ke kanan dengan seragam kebangsaan mereka orange. Satu percobaan serangan dilakukan tadi oleh Persita Tangerang. Bola masih berada di lingkar tengah, masih belum menghasilkan apapun. Apa yang dilakukan oleh kedua pemain biasanya kalau di menit-menit pertama, Ya, saya lebih melihat bahwa apapun yang saya rasakan pada saat saya masih bermain, Bung. Saya melihat bahwa di menit-menit awal ini adalah bagaimana konsentrasi kita full 100% untuk melakukan awal-awal di menit-menit awal, Bung. Karena kita mengetahui bahwa setiap pertandingan ini adalah yang sangat rawan itu di menit-menit awal dan menit-menit akhir, Bung. Disitulah konsentrasi yang kadang-kala terpecah sehingga mampu terciptanya gol bagi lawan. Sementara kita lihat Persita mencoba melakukan serangan dari sayap kiri pertahanan Persija. Masih belum berhasil. Mitra Olahraga Antv. Satu percobaan penyerangan yang dilakukan oleh anak-anak Benteng Viola tadi. Sekarang Persija coba bermain dari kaki ke kaki. Smet Sofyan melewati garis tengah. Kerjasama 1-2 yang bagus dengan Aliudin. Sayang sekali. Masih bisa tertawa ya, Fe? Ya, saya melihat mungkin ini adalah faktor dari lapangan juga, Bung, ya. Karena kita lihat mungkin dia ingin melakukan dribble, namun faktor lapangan sehingga membuat bola itu menyentuh di kaki sebelah kirinya, Bung. Tapi paling tidak satu langkah, satu usaha yang harus kita garis bawahi kerjasama Ismet dan Aliudin tadi. Ya, saya melihat di sini cukup baik di menit awal. Kita lihat bahwa kedua tim memang melakukan penyerangan-penyerangan. Namun saya sangat mengharapkan bahwa Aliudin dapat berperan sebaik mungkin, lebih baik daripada ketika bermain melawan Pelita, karena di situ dia sempat digantikan karena dia tidak maksimal. Ya. Apa yang terjadi di tengah lapangan? Tampaknya terjadi pelanggaran. Atep sempat memegang hidung atau giginya mungkin. Pemain yang belakangan menjadi langganan tim nasional, baik U23 maupun tim senior. Persita kali ini bermain di daerah pertahanan sendiri. Firman Utina. Pada Stefan Meno. Pindah ke sisi kiri kepada Basri Badussalam. Dorong kelihatannya. Ketidakhadiran Putu Gede ya, Ber, di kubu Persita tampaknya digantikan oleh Firman ya dari kapten ya. Ya betul, Davis. Kita tahu Putu Gede kita lihat dia adalah salah satu destroyer di lapangan tengah yang tidak hanya berperan sebagai gelandang serang tapi juga mampu sebagai gelandang bertahan yang sangat ditakuti lawan. Ya. Ini yang membuat bisa berbahaya karena akan membuat Atep dan Enda lebih leluasa di lini tengah, Dennis. Satu percobaan serangan yang dilakukan oleh Supaham yang mudah-mudahan sore hari ini paham betul apa yang dimaui oleh Benny Dolo sebagai pelatih ya.
Ya cukup menarik juga Bung, kita lihat bahwa Supam ini juga merupakan tadinya ya merupakan pemain dari Persija Bung ya. Kita Musim katakanlah, kompetisi lalu ya. betul sekali, buangan dari Persija. Betul. Biasanya tim pemain yang dibuang dari klub lamanya pada saat bertemu dia akan menunjukkan kualitas dia sebenarnya Bung. Karena punya motivasi. Paling tidak ada 2 pemain Berry, VV, Ya. Basri dan Sufam ya. Ya. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh anak-anak Persija. Hanya saja Basri sangat berbeda karena kita tahu di anak Makassar ini sudah melalang buana ke Betul. banyak klub. Gelora, Persegi, PSM. Pemain baru yang menjadi starter di Persija ya, Iwayan. 1 tendangan bebas. Belum menghasilkan apapun. Hanya menghasilkan lemparan gawang, lemparan ke dalam untuk Persija maksudnya. Ismet. Aliudin yang dituju kandas. Pilihan penjaga gawang Persita pun mungkin Bari atau VV punya catatan kenapa Hendra yang dimainkan. Iya, kalau dari line up justru Mukti di bangku cadangan pun tidak ada. Artinya memang bisa jadi ada masalah dengan Mukti atau memang ada kecenderungan kemampuan Hendra sekarang yang lebih meyakinkan bagi Beni Dolo. Lemparan ke dalam untuk Persita. Ya sampai menit ini Demis ya belum terlihat ada satu tim yang lebih dominan Betul. dibanding tim lain. Masih saling melihat peluang dan belum tercipta peluang yang membahayakan gawang lawan. Bagus sekali tadi intercept, sayang harus dijatuhkan tadi salah seorang pemain Persija oleh Dwi Joko. Ya ini Emil Hamu pada saat bermain melawan Pelita dia juga cukup sedikit menunjukkan grafik permainan yang cukup lumayan di babak kedua. Ya. Di babak pertama juga terseok-seok karena kecepatan dan tekanan dari pemain Pelita, Bang. Betul. 1 percobaan serangan. Sayup-sayup saya mendengar teriakan bicara-bicara. Ya memang dalam sepak bola Demis bahwa yang sangat penting adalah komunikasi. Masih terjadi pertarungan memperebutkan lapangan tengah tampaknya. Iwayan Mudana. Nama lengkapnya pemain berambut gondrong dari Persija. 1 percobaan. 1 percobaan serangan tadi dilakukan oleh anak-anak Persita dari sisi sebelah kanan pertahanan Persija. Umpan ke tengah lapangan dilakukan oleh Stefan Meno. Ya ini crossing yang sangat-sangat baik. Mungkin kita melihat bahwa crossing itu ditempatkan di antara 2 pemain dari Persija. Ya. Namun juga kita lihat bahwa Subham belum begitu bisa mengoptimalkannya dengan baik. Gagal 1 percobaan serangan dari Persita Mitra Olahraga. Enal sekarang dari Persija menguasai bola. Lalu kontrol bola yang di luar garis dilakukan oleh Gerard Pangkali. Dengan tidak turunnya Robertino, kita melihat bahwa memang tidak ada seorang playmaker yang mumpuni di tim Persija sendiri. Ya. Karena kita lihat bahwa jarang sekali Bambang maupun Aliudin mendapatkan bola-bola terupas daerah yang benar-benar berkualitas ya, sehingga mereka dapat mencetak gol atau bahkan mungkin menciptakan peluang. Ya, malah mungkin bisa dibilang sejak menit ke pertama sampai menit ke-8 Bambang belum bisa mendapatkan bola 1 juga ya Ber ya? Betul, karena kita tahu Bambang bukan tipikal penyerang yang Mencari bola. Ya, yang mencari bola, dia harus dilayani. Nah ini Demis. percobaan serangan dari Aliudin. Tidak jelas maksudnya. Kita lihat bagaimana Bambang sama sekali tidak mengerti. Bambang berharap bola heading yang kita tahu memang Ya. salah satu Dalam tayang ulang kita lihat kelebihan dari Bambang. sekarang saya baru tahu maksud dari Aliudin. Memang mencoba melewati Hendra Pandinu
Ya melihat dari posisi Hendra yang sudah sedikit Betul. lewat dari gawang Bung ya. Kelihatannya dia ingin melakukan chop Bung yang jauh ini. Tendangan gawang dilakukan oleh Kerry Yudiono. Wah. Pelanggaran. Saya melihat seharusnya ini pantas diganjar dengan kartu kuning Bung, karena kita melihat bahwa Benson melakukan tackle dengan langsung 2 kaki Bung ya. Ini sangat berbahaya untuk lawan. Masih tergeletak Aliudin. Dan mudah-mudahan ini tidak ada unsur kesengajaan karena kita tahu semua pemain belakang Persita Tangerang lebih takut terhadap Aliudin daripada Bambang Pamungkas, Ya. Dennis. Karena speed yang dia miliki. Masih belum berdiri Aliudin. Tindakan apa yang akan dilakukan oleh wasit Suartono? Ini saya lebih melihat sebenarnya atmosfer ini sangat diharapkan oleh seorang Aliudin, karena kita mengetahui bahwa selama dia bermain di Persikota Bung, Benteng ini adalah merupakan home Musuh. base-nya dia. Oh, Home iya. base-nya dia Bung. Jadi saya pikir bahwa di sini dia kembali ke lapangan yang mungkin selama dia main di Persikota adalah yang membesarkan nama dia juga ya. Dia mengenal betul Seluk-beluk ya? betul sampai lubang terkecil seperti dia bilang kemarin sore bahwa lubang terkecil di lapangan itu pun dia hafal di mana. Mudah-mudahan saja bagi Anda penggemar Persija, kita akan melihat satu pertandingan atau hasil yang maksimal untuk kesebelasan Anda. Sementara gagal lagi satu serangan, percobaan serangan dilakukan oleh anak-anak Macan Kemayoran. Malah berbalik menjadi suatu pelanggaran dilakukan oleh Enal tadi, Francis Wawingkang tepatnya. Enal memang salah satu gelandang terbaik yang kita miliki, Demis. Hanya saja faktor usia Yap. yang selama ini menjadi handicap dia untuk tampil prima 90 menit. Memang satu pekerjaan rumah mungkin buat manajemen Persija. Sementara kita lupakan manajemen, kita lihat Persita mencoba membangun serangan. Dari sisi sebelah kiri pertahanan, Kerry Yudiono masih berputar-putar dia. Satu umpan tengah. Gagal sementara. Bambang Pamungkas kuasai bola. Sampai harus turun ke daerah pertahanan sendiri, Ber. Ya, ini menunjukkan bahwa memang di lini tengah Persija agak sedikit kalah dibanding Persita, Bu. Iwayan Mudana. Dan umpan panjang ke sektor sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan Persita. Sia-sia mitra olahraga. Lemparan ke dalam. Saya paling tidak melihat di mana ada Ernest, di situ ada Abanda ya, V. Ya kelihatan sekali memang Abanda kelihatan diberikan kepercayaan untuk menjaga Siankam Ernest nih, karena kita ngelihat dari postur tubuhnya pun Bung ya. Memang pantas sekali kalau misalnya Abanda diberikan kepercayaan untuk menjaga dia Bung. Pelanggaran dilakukan oleh Basri tadi. Lagi-lagi tackle dengan 2 kaki yang saya pikir cukup berbahaya Bung ya, karena lakukan dari belakang ini. Lemparan ke dalam untuk Persija. Ismet sedang mencari kepada siapa akan diberikan. Lempar saja kepada Bambang Pamungkas. Balik pada Ismet. Coba melewati Stefan Meno. Bambang. Firman Utina sekarang. Satu umpan panjang kepada Supaham. Mencoba Supaham kuasai bola. Terlambat menguasai. Ya, lagi-lagi Bung kita lihat Bung, mungkin dengan tidak ratanya faktor dari Ya. lapangan Bung ya. Kita lihat bola sedikit agak mantul-mantul. Iwayan Mudana. Kembali pertarungan terjadi di daerah pertahanan. Persija masih coba melakukan serangan. Ismet Sofyan umpan kepada Aliudin.
Masih gagal. Hampir 15 menit, Berry. Apa yang kita bisa lihat di 15 menit pertama, Ber? Yang pasti kita belum melihat Persija seperti biasanya di mana true pass, one two yang belum terlihat dengan jelas hingga menit ini, Demis. Panjang sekali langkah berlarinya, Ve. Iya, kita melihat bahwa memang dia memaksakan diri untuk meraih bola, Bung, dan memanjangkan langkahnya. Lemparan ke dalam Mitra Olahraga TV untuk Persita. Basri lakukan pendek saja kepada Stefan Meno. Mencoba melewati Ismet, ya cross ke tengah. Kembali Persita. Berkutak-atik di sebelah kanan. Alah. Gagal lagi Persita. Andela Tangana, umpan panjang sekarang kepada Basri. Keluar Kamaruk. Hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Persita. Kembali Persita, anak-anak Persita mencoba mengurung satu umpan ke tengah. Bambang Pamungkas kali ini kerjasama dengan Wayan Mudana dia. Pada Francis, Bambang lagi melewati garis tengah kepada Aliudin di sebelah kiri. Berhadapan dia dengan Kerry Yudhoyono. Satu cross, shooting di luar kotak penalti, masuk Mitra Olahraga. Ya, kita lihat Bung, sangat-sangat menarik kerjasama dua pemain ya, dari Bambang ke Aliudin. Saya melihat bahwa disinilah yang tadi kita katakan bahwa memang lapangan ini adalah milik dari Aliudin, Bung. Ya, yang kedua yang tadi kita bahas bahwa walau Persita kemarin menang 1-0 lawan Semen Padang, sementara Persija kalah lawan Pelita. Tapi kita tahu Persita selalu kesulitan menang setengah mati di lapangan ini. Kita lihat dalam tayang ulang, pinter sekali Aliudin mengambil kesempatan dari luar garis kotak penalti. Ya walaupun kelihatan masih sempat ditepis Bung ya. Betul. Namun kita lihat memang shooting sangat kencang. Kita lihat mengenai tangan dari Hendra. Dan memang yang dituju adalah sudut sempit dari Hendra. Ya. Artinya memang pernyataan bek Persita Andela Tangana yang mengatakan Aliudin lebih berbahaya dari Bambang Pamungkas. Terbukti ya, Ber? Terbukti. Betul, karena mereka menganggap Bambang Pamungkas beberapa kali kadang flamboyan untuk sebagai seorang striker, tidak terlalu berbahaya. Berbeda dengan Aliudin yang memiliki kecepatan tinggi dan benar-benar slugger. Berani menerobos, merangsek masuk dan sebagainya. Saya lebih melihat begini Bung, apabila striker yang cukup liar seperti yang dimiliki oleh Aliudin Bung ya, kita melihat bahwa memang ini pemain yang seperti ini yang susah dijaga oleh pemain belakang. Betul. Karena kerap kali bergerak ke setiap lini yang merepotkan kadang-kala. Namun untuk Bambang mungkin karena dia pemain yang cukup stylish ya, dan dia lebih banyak berdiri. Tapi memang ada saat-saat tertentu di mana pemain seperti Bambang yang paling mampu mengubah skor pertandingan. Betul. Karena ada hal-hal gerakan tertentu yang orang lain tidak mampu, dia bisa mencetak gol. Mitra Olahraga TV 0-1 keadaan di menit ke-15. Gol bagi Persija diciptakan dengan sangat cantik tadi oleh Aliudin. Hasil kerjasama dengan Bambang Pamungkas di menit ke-15 babak yang pertama. Satu kejadian yang bisa digarisbawahi dari gol itu, bahwa Bambang mengambil sendiri bola di bawah di daerah permainan sendiri, lalu kemudian bekerjasama dengan Aliudin. Ini menandakan bahwa memang Persija kekurangan pemain yang bisa memberikan umpan kepada kedua orang pemain depan mereka. Apakah Anda setuju, Fe? Saya sangat setuju, Bung. Kita melihat bahwa memang ini adalah usaha atau kerja dari seorang Bambang yang merupakan main striker, dia menjemput bola sampai ke bawah, Bung. Dan akhirnya dia melakukan wall pass dengan satu main gelandang dan memberikan umpan langsung kepada Aliudin. Ini saya melihat ini adalah kepintaran dari seorang Bambang. Ya, dan absennya Robertino itu menjadi pertanyaan karena Persija baru saja membuang Hernan Ortiz dan Javier Roca di lini tengah. Memang sangat disayangkan bahwa Persija sore ini tidak menurunkan semua pemain asing yang mereka miliki. Satu tindakan penyelamatan dilakukan oleh Bobby Satria tadi, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Persija, dilakukan oleh Ismet. Coba bermain 1-2 Ismet dengan Wayan Muhana. Berhadapan dengan Bobby Satria lagi. Coba cross ke tengah Ismet. Dapat digagalkan sementara. Anak-anak Tangerang, Basri Badusalam, Bobby Satria, Firman Utina melebar ke sebelah kanan. Coba melewati Gerard Pangkali tadi.
Sufam. Balik kepada Kerry Yudono. Firman sekarang. Belum berhasil menembus pertahanan dari Persija. Mentah lagi serangan dari Persita Tangerang. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kembali bola dibuang keluar lapangan oleh Abanda Herman. Tidak jelas siapa yang dituju oleh Andela tadi. Sufam mencoba berebut bola dengan dibayang-bayangi oleh Abanda Herman. Membalikkan badan, alah! Itu artinya bukan pemain mencari bola, tapi bola ketemu di kepala pemain ya, Ber? Ya, dan ada hal yang harus dicatat Debis, bahwa pada saat melawan Pelita, penjaga gawang Kamaruk sempat menimbulkan keributan di dalam tim ini karena dianggap melakukan blunder, Bung. Dan ini membuat was-was semua pemain belakang. Sore ini setiap Kamaruk berusaha untuk memeluk bola. Basri Badusalam melakukan lemparan ke dalam untuk Persita. Benson. Siankam Ernest menang dia di perebutan bola, kalah dari Abanda Herman. Bambang Pamungkas kali ini mencoba memanfaatkan bola liar tadi. Gagal dia dari Bobby Satria. Kembali Persita. Buang bola ke tengah lapangan. Ditarik tampaknya Firman Utina tadi oleh Wayan Mudana. Kartu kuning pertama. Satu pelanggaran yang tidak perlu ya, Fe? Ya, saya melihat memang ini kita melihat ya. Ini tindakan yang sia-sia saya bilang itu ya, dengan menarik sehingga dia mendapat kartu kuning Bung ya. Menurut saya ini masih terlalu jauh. Satu percobaan. Di tengah-tengah teman saya VV yang sedang memberikan analisa. Benson tanpa permisi tampaknya. Ya, hampir saja ya. Kita tahu Lakukan Benson tendangan ini langsung, V. Ya, dan Benson kelebihan utama dalam Cannonball. Ya, cannonball yang, dan ini memang bola-bola yang milik dia. Sayang betul ini tidak menjadi gol. Sayang sekali. Saya melihat dengan beradaannya Putu Gede, Bung. Ini sedikit mempengaruhi posisi dari Firman Utina sendiri, Bung. Karena kita melihat bahwa Firman biasanya dia yang sering menusuk dari second line striker ya, dari lini kedua. Namun ini kerap kali tidak dilakukan karena kelihatannya Firman lebih diproyeksikan menjadi pengumpan, Bung. Ya. Artinya seandainya Putu main mungkin semakin komplit buat Firman ya, kerja tidak double. Betul, karena Firman akan melepaskan konsentrasi lini belakang. Kembali Persita. Basri sekarang. Berikan kepada Siankam Ernest. Lepas dia dari Abanda Herman. Sayang sekali masih membentur Kamaruk. Ilham tadi. Persija kuasai bola. Apa yang terjadi? Mitra Olahraga Antv. Kalau lihat dari ekspresi mungkin serius ya. Katanya benturan, Bung, yang terjadi. Iya. Berbenturan tampaknya dengan Kamaruk. Pertarungan antara Abanda dengan Siankam Ernest ya, Fer? Ya, dan Abanda kali ini nyaris kalah, beruntung Kamaruk keluar Cepat dengan keluar, cepat. ya? Saya melihat di sini bahwa memang dengan mempunyai postur yang cukup besar ya dan sangat mumpuni, saya lihat ya, dan sebagai seorang striker dia mampu menutup badan atau dia mampu melindungi bola dari rebutan seorang Abanda yang kita juga ketahui bahwa dia mempunyai postur yang besar. Namun kita melihat memang sial Siankam masih belum dapat menjebloskan gawang dari Persija. Dan lemahnya lini belakang Persija mestinya betul-betul dimanfaatkan Persita, karena kita tahu di situ destroyer
bad boy Hamka yang absen karena kartu merah ketika melawan Pelita. Ya. Jadi memang ini harus dimanfaatkan oleh penyerang Persita karena di lini belakang Persija betul-betul Abanda yang menjadi pekerja keras untuk menghalau penyerang-penyerang yang terutama yang bertubuh besar, Demis. Sebenarnya cukup menarik Bung ya untuk mengomentari lini belakang dari Persija. Kita mengetahui bahwa di situ masih ada pemain berpengalaman Joe Bosco Cabral yang notabene juga mempunyai experience dan dia pemain yang cukup keras menurut saya. Tapi kenapa keputusan diambil justru M. Robi yang diturunkan pada sore hari ini? Iya, pemain muda yang belum pengalaman sementara Bosco sangat lama main di Persita maupun Persikota, Demis. Kembali bola di Persita melakukan serangan. Tidak jelas Sufaham. Masih dikuasai oleh teman-teman dari Persita. Terlihat betul betapa sentralnya peran Abanda di lini Coba belakang. sekarang betul. Satu percobaan. Ya 2 kali sudah Bung kita melihat bahwa pemain Persita dengan gampangnya masuk sampai ke dalam kotak final dari Betul, Persija betul. Bung. Kita lihat bahwa ini memang disinilah faktor organisasi dan mungkin kekuatan lini pertahanan dari Persija memang agak sedikit kurang. Ya, ini dan kembali ke analisa kita tadi bahwa masalah terbesar yang dihadapi oleh Persita walau mereka main di kandang adalah ketidakmampuan mencetak gol. Minim Dari sekali ya, semua Ber? tim papan atas mereka yang paling rendah hanya mencetak 18 gol. Sementara tim lain sudah 25, Ya. 26. Walaupun mereka bermain sebagai tuan rumah. Bung. Betul. Kembali terjadi pertandingan kembali terhenti di menit ke-25. Apa yang terjadi Mitra Olahraga? Kita masih belum melihat kembali di layar Veve dan Bari. Ya, Kita kita lihat lihat itu adalah Bosco. Rupanya dia dengar apa yang kita utarakan. Ya saya melihat bahwa memang di sini mungkin di sini terjadi ketidaknyamanan untuk seorang Bosco karena kita lihat di pertandingan pertama pun ketika melawan Pelita dia juga tidak diberikan kesempatan Bung untuk turun. Betul. Tapi tidak tertutup kemungkinan bagi Bosco untuk main di babak kedua, V. Kalau kita lihat kiprah lini belakang dari Persija pada yang pertandingan berkali-kali. babak yang pertama Iya, ini. betul. Ya. Oh, pelanggaran yang memang harus pelanggaran memang Mitra Olahraga. Ya, di sini saya melihat bahwa memang kedewasaan dari setiap pemain sebelumnya kita udah bicarakan mengenai fair play Bung ya. Namun kita lihat di sini cukup baik ya. Sedikit agak marah tadi Basri. Permainan 1-2 dilakukan oleh Persita. Supaham. Gagal lagi. Gagal dia melewati M. Robi tampaknya. Stopper muda usia. Kembali bola dikuasai oleh anak-anak Persija. Gagal. M. Robi coba bayang-bayangi. Siankam Ernest berhadapan sekali lagi dengan Abanda Herman. Tidak terjadi apa-apa Mitra Olahraga. Tenang sekali kelihatannya Abanda Herman. Gagal. Berganti Persita sekarang melalui Basri Badusalam. Dari sisi sebelah kiri, dari sisi sebelah kanan pertahanan Persija. Coba bermain 1-2. Tipikal pemain belakang mungkin, Ber. Iya. Gagal kalah bola, lakukan first time. Tapi satu hal, tackling 2 kaki masih tetap dilakukan oleh V. Ya kembali ini kita melihat bahwa sama sekali tidak peringatan dari wasit ya. Ini takutnya apabila kerap kali dilakukan hal seperti ini Bung. Makin banyak nanti pemain cedera Bung. Ya, dan itu di Eropa bisa langsung kartu merah walau Ya, tidak straight mengenai red. pemain lawan karena memang sangat berbahaya. Satu percobaan serangan 1-2 antara Aliudin dan Bambang Pamungkas hanya menghasilkan sepak sudut yang pertama Mitra Olahraga. Ya, kita lihat Bung ya bagaimana
pada saat menyerang hanya Bambang dan Aliudin, sementara lini tengah Persija sama sekali tidak terlihat. Tidak ada yang ikut ya, Ben? Hal yang sangat sulit 2 melawan 5 atau 4 pemain belakang Persita, Bung. Betul. Sepak sudut akan diambil oleh Atep. 4 orang pemain Persija kuasai oleh Bambang, asuh bola muntah tadi dari Dwi Joko. Atep kembali kuasai bola. Bambang Pamungkas di ujung kotak penalti Persita. Ya, kita melihat gerak tangan dari Stefan Meno yang menyatakan bahwa Bambang diving. Namun saya melihat memang sedikit ada gangguan terhadap kaki dari Bambang. Betul. Iya, karena memang bola itu justru menguntungkan Bambang kalau dia tidak jatuh. Jadi memang tidak diving kalau menurut saya, Davis. Ismet, salah seorang spesialis tendangan bola mati dari Persija. Ya, dan pasti Bambang yang jadi target man di sini karena Aliudin sangat minim dalam melakukan heading. Kita melihat ada 2 mungkin ya di sini target Ya, Abanda maupun Abanda Bambang. sebagai menara yang mengganggu. Ancang-ancang Ismet. Langsung ke tengah gawang, masuk. Iya, lagi-lagi Bung, kita melihat bahwa ini adalah kesalahan kedua dari lini pertahanan Persita ya. Dari set piece seperti ini memang kerap kali sangat bisa mencetak gol, Bung. Kita lihat memang ini berhasil. Mitra olahraga Ismet Sofyan yang memang punya kemampuan tendangan mengeksekusi bola mati. Ya, bukan cuma itu, Demis ya. Artinya pertanyaan kita tadi, mengapa Mukti sementara semua pemain Tangerang mengatakan Mukti tidak cedera, mengapa tidak dipasang? Ini salah satu risiko karena bola itu mestinya itu bola yang mudah bagi seorang penjaga gawang karena tidak terlalu tinggi, Bu. Terlihat kita dengan lihat amat bola gampang. itu betul. Artinya memang kematangan, pengalaman dari Dalam Hendra. tayang ulang. Betul, kita lihat bagaimana bola itu mestinya kalau ditinju, tidak usah ditangkap, sangat tidak gampang membobol gawang Persita. Dan ini memang kesalahan yang harus dibayar memilih Hendra Panuwu jadi penjaga gawang. Ya, ini saya melihat bahwa sebelum bola masuk ke dalam gawang, saya melihat bahwa Hendra lebih terganggu dengan Abanda yang melakukan lompatan, Bung. Sehingga dia sedikit ingin menonjok itu bola. Ya. Dan dia akhirnya tidak berhasil. Karena kita lihat, walaupun tidak dengan lompatan dari Abanda, dia mampu menangkap bola dengan baik. Ya, kita katakan tadi bahwa sebenarnya target man seandainya bola itu tidak ke gawang adalah BP atau Bambang Pamungkas, dan Abanda berfungsi sebagai menara pengganggu. Kembali sekarang Persita mencoba melakukan serangan melalui Benson pada Firman Utina dia. Ketinggalan sementara anak-anak Cisadane ini. 0-2. Gol kedua Persija dilakukan dengan sangat cantik tadi oleh Ismet Sofyan. Dua orang punggawa tim nasional, Fe. Ya, cukup menarik, Bung ya. Untuk membela tim nasional, mereka bermain bersama. Giliran Firman Utina sekarang melakukan tendangan bebas untuk Persita. Apakah akan mengulang sukses Ismet? Tinggi datang di kotak penalti. Hanya berupa sebuah umpan dibuang keluar oleh Ismet Sofyan. Saya melihat di sini dengan kedatangan Persija ke Tangerang sebagai tim terluka, Bung. Mereka mampu bermain cukup, saya pikir cukup Lepas ya. cukup lepas. Karena kita melihat bahwa mereka turun notabene, Bung ya, dengan pemain yang tidak begitu kiprahnya belum begitu kita dengar di liga. Namun mereka mampu bermain cukup baik. Betul. Sementara kita lihat tadi di monitor update dari pertandingan yang berlangsung di Lamongan antara Persela Lamongan menjamu tamunya Sriwijaya FC 1-1. Ya, berbeda dengan ketika gol tercipta ke gawang Hendra. Hendra tidak pada posisi ada yang mengganggu, Bu. Ya. Dan memang dalam hal ini wasit harus melindungi penjaga gawang Kamaru. Karena memang daerah kiper ya, Ber. Betul, kita lihat bagaimana dia diganggu sehingga tidak bisa menangkap bola dengan baik. Memang tinggi sekali seorang Siankam Ernest. Saya melihat di sini, Bung, walau dengan ketidakberadaan seorang playmaker di Persija, saya lebih melihat bahwa semua tim diharapkan kolektivitas bermain bersama. Jadi saya lihat semua diharapkan bisa menjadi playmaker untuk menyodorkan bola ke depan. Satu keuntungan tersendiri buat Persija. Di babak yang pertama sudah berhasil memetik 2 gol. Hendra Pandenu
yang sebenarnya jarang sekali memegang bola ya Ber. Betul. Tapi ketika pegang bola harus ada di gawang Ya, bolanya. ini kesalahan yang harus Elementer dibayar mahal. sekali. Iya betul, karena memang dan itu sangat mengganggu rasa percaya diri Betul. lini belakang Demis, karena bola seperti itu yang hanya beberapa inci di kepala Hendra, dia sulit untuk menangkap. Sementara pertandingan terhenti, apa yang terjadi dengan Ismet Sofyan? Memegang-megang bagian mukanya. Oh, komentari pendapat Fernand tadi, Demis, bahwa memang keuntungan dari Persija ketika mereka kalah lawan Pelita, optimisme berlebihan muncul Betul. di kubu Persita. Persita yang menang lawan Semen Padang. Mereka lupa ini tetap Persija gitu. Iya. Dan judul dari media massa pun hampir semua sama, Persita optimis, Persija rendah diri, rendah hati. Artinya memang ini menguntungkan mereka secara psikis, Iya. sehingga timbul kelengahan yang membuat babak pertama tercipta 2 gol ini, Bung. Karena menurut saya Persija tidak menekan habis, artinya tidak Betul. memenangkan pertandingan ini dalam di tengah lapangan, Bung. Cuman memang Persija bisa memanfaatkan Sekecil peluang. apapun peluang. Betul. Offside rupa-rupanya, asisten wasit 1. Kuasai bola oleh Benson. Pada Basri Badusalam. Ke tengah kepada Siankam Ernest. Mencoba bermain 1-2 dengan kepala dengan Utina. Masih dapat dihalang oleh M. Robi. Cukup taktis Bung, kita lihat Robi tidak mau mengambil risiko Bung. Betul. Lakukan tindakan penyelamatan, bola dibuang keluar. Belum menghasilkan apa-apa. Masih anak-anak Persita. Di Joko sekarang. Carry ya. Siankam Ernest. Mengharapkan tendangan sudut rupanya mitra olahraga. Sudah 36 menit pertandingan berlangsung. Bagaimana kita lihat di monitor 0-2 sementara Persija unggul. Tendangan bebas untuk Persija dilakukan oleh Andela Tangana langsung ke jantung pertahanan. Francis Wawengkang kuasai bola. Berikan kepada Aliudin maksudnya. Terlebih dahulu meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Persita. Sama seperti Aliudin, kita tahu bagi Enal lapangan ini pun seperti Iya. lapangan kedua bagi dia karena dia cukup lama main di Persikota, Bu. Cukup menarik Bung ya kita mengomentari seorang Enal Bung, yang pemain old crack ini mampu sejauh ini menjadi penyeimbang di lini tengah dari Persija sendiri. Betul, hanya saja memang beberapa pertandingan di babak kedua selalu kehabisan Ya. endurance karena memang faktor usia. Memang mungkin harus dipikirkan oleh Persija untuk mengganti Enal mungkin di Ya, babak mestinya yang di situ kedua. ada pemain asing yang dimiliki oleh Persija, Bung. Artinya pertanyaan kita kembali tadi Robertino yang tidak ada. Persita sekarang menguasai bola. Dwi Joko melebar dia ke kanan. Kerry Yudhoyono yang dituju. Mencoba melewati Gerard Pangkali. Gagal dia. Dan Pangkali masih ada sekarang Ruben Ceko yang belum dipasang oleh Persija, Bung. kuasai bola oleh Bambang Pamungkas. Gagal kuasai Firman Utina sementara dari kubu Persita. Melebar ke sebelah kiri. Mudah sekali dipatahkan oleh Ismet Sofyan. Bayang-bayangi tadi oleh Johnson. Ya kelihatan Bung ya, sedikit agak lebam wajah dari Ismet ini Ya. yang terkena sikut tadi Bung. Ya, dan Ismet bukan tipe pemain yang temperamental. Beberapa kali dia cedera, dia tetap dingin. Play on. Dan itu sangat menguntungkan bagi Alah. Satu percobaan 1-2 Siankam Ernest dengan Bobby Satria. ya, ketinggalan 0-2 membuat Bobby Satria juga berusaha untuk membantu penyerangan. Dan ini berbahaya ketika terjadi fast break.
Demis. Selesai sudah urusannya, Ber. Ya seperti yang dilakukan oleh Ali Yudin di Betul. gol pertama. Basri Badusalam. Siankam Ernest yang dituju. Coba dia melewati Robi. Bola. Lemah sekali datangnya. Ilham sekarang. Bekerja keras di sektor gelandang Persija. Bermain 1-2 dengan Anjuan Bambang Pamungkas. Masih kuasai Ilham. Umpan ke tengah lapangan kepada Aliudin. Kuasai Aliudin di kotak penalti lawan. Mencari lawan. Atep! Wah, apa yang terjadi? Wah, ini sangat menarik Bung ya. Kita lihat Apa yang terjadi, Ve? ya kita tidak sama sekali tidak melihat sesuatu terjadi di situ, Bung. Apakah itu pelanggaran atau apapun juga, Bung? Oh, ini kemungkinan besar bersuara, Fenar. Artinya seorang pemain dilarang Mempengaruhi. betul karena dia berteriak minta atau awas, kode-kode seperti itu dilarang di lapangan. Aliudin pun sempat menanyakan kepada wasit Suartono tadi apa. Kalau bila dilihat dari gerak bibirnya, gagal lagi mitra olahraga serangan dari Persita Tangerang. Ismet Sofyan berjibaku tadi dengan Supaham. Yang belum paham, Yang memang maunya belum paham. Bung Beni dulu. Ya, saya melihat dengan tertinggalnya 2-0 sebagai tuan rumah, Bung Demis, ini merupakan kembali menjadi tekanan beban untuk pemain dari Persita apabila mereka kerap sekali tidak tenang, Bung, dalam melakukan penyerangan ya. Kita melihat mereka kadang-kala terburu-buru. Ya, Bambang komplain kenapa hakim garis tidak melihat bagaimana kaki dia diterjang begitu saja di depan hakim garis. Firman Utina melebar kepada Kerry Yudono. Dorong bola ke depan kepada Supaham. Bayang-bayangi oleh Gerard Pangkali Supaham. Firman Utina kembali. Oh. Kembali dengan lugas M. Robi. Ya, sosok Hendra, Bung ya, akan jadi masalah besar bagi rasa percaya diri lini belakang Persita karena kemampuan dia sore ini yang tidak begitu meyakinkan. Gagal lagi Persita. Atep sekarang kuasai bola. Umpan panjang. Aliudin yang dituju. Terlebih dahulu Hendra Pandainu. Andela Tangana. Wijoko. Pelan sekali. Anak-anak Sriwijaya, anak-anak Persita maksud kami. Satu umpan dari Siankam Ernest. Kembali bola meninggalkan lapangan Siankam Ernest. Sampai mesti berhenti di pagar penonton ya, Ber? Dalam Begitu usaha mengejar bernafsu. bola. Abanda Herman. Satu umpan jarak jauh dilepaskan oleh Ismet tadi. Hanya menuju kepada Hendra Pandainu, mitra olahraga. Ya memang terlihat sekali, Bung, dari apa yang dilakukan oleh pemain Persija yang mereka selalu mengarahkan bola ke kedua target man di depan. Betul. Sebagai striker Bambang maupun Aliudin, mereka mengharapkan bahwa dengan kelengahan pemain belakang dan kecepatan yang dimiliki Aliudin, mereka mengharapkan di situ terjadi peluang lagi untuk mencetak gol, Bung. Sampai sejauh ini mitra olahraga Antv Persija sudah lumayan aman, 2 gol sudah diciptakan di babak yang pertama. Ya, dan sempat kita lihat bagaimana penonton Persita diam bungkam karena hampir tidak percaya di babak pertama sudah ketinggalan 0-2. Sementara tim mereka begitu diunggulkan, turun dengan full tim kecuali Putu Gede. Begitu percaya diri sebelum pertandingan. Kita lihat bagaimana komentar
Benny Dolo tadi yang mengatakan akan tampil dengan attacking football. Kita lihat ada yang sampai menggunakan tangannya untuk memangku kepala, melamun, Demis. Belum terlihat mitra olahraga sebagaimana diutarakan oleh sahabat saya tadi, Berry. Attacking football yang dimaksud oleh Persita Tangerang. Masih kandas. Serangan-serangan yang dicoba dibangun oleh Firman Utina. Kali ini tendangan bebas dari sisi sebelah kanan pertahanan Persita. Saya rasa harus diberikan pelanggaran. Saya melihat justru malah ini Bung, apa yang dikatakan oleh Bendol tadi, mereka akan menerapkan attacking football ya. Di menit-menit awal memang mereka bermain cukup terbuka. Namun saya melihat bahwa mereka tidak begitu berpikir untuk pertahanannya sendiri, lini pertahanan, sehingga mereka kerap kali melakukan juga kesalahan sehingga menciptakan gol untuk Persija. Dan dari gerakan Ernest barusan, Demis, saya melihat ada satu keanehan bagi lini depan Persita karena sepertinya mereka menyerang dengan baik. Pada saat finishing touch ada kekacauan yang seperti terlihat bagaimana seorang penyerang yang sudah jelas bola berada di penjaga gawang, dia tabrak sengaja tubuhnya, Bung. Memang ada satu keanehan di lini depan Persita nih, Bung. Kembali Persita mencoba tanpa bosan. Atep kuasai bola dari Persija. Gerard Pangkali. Iwayan Mudana sekarang. Atep lagi. Coba memperlambat tempo ya, Fe? Ya, kita melihat Bung tinggal tambahan waktu 2 menit. Ya ini ada catatan sedikit, Demis, bahwa di dalam olahraga mestinya seorang superstar itu harus pakai tanda kutip dilindungi oleh wasit karena dia jadi ikon di sepak bola. Bagaimana Bambang berkali-kali dihantam oleh pemain belakang, tidak ada perlindungan dari wasit yang kita lihat bagaimana kaki ke kepala Bambang. Bahkan sebelumnya Bung kita lihat bukan hanya kaki Bung, Mencoba dia berusaha headbutt mencoba dengan kepalanya menanduk kepala Bambang dari belakang. Ini membuat catatan bagi divisi perwasitan karena memang dalam sepak bola atau dalam olahraga manapun seorang superstar itu harus perlindungan diamankan pakai ekstra tanda kutip agar semua kemampuan terbaik dia bisa keluar. Betul. Dua menit pertandingan di perpanjang added time. Mendekati akhir dari babak yang pertama. Mitra Olahraga Antv. Berakhir sudah pertandingan babak yang pertama antara Persita Tangerang berhadapan dengan Persija Jakarta.